Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sangat berbahagia. Kenapa? Karena nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan anak domba. Karena kita adalah penyembah Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kali ini kita akan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu roh, kan tidak kelihatan, ya kan? Kita yang fisik tidak bisa melihat yang roh dengan mata fisik kita, ya. Sebab itu banyak orang di luar sana yang bukan orang Kristen, mereka tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Hanya orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya. Kenapa? Karena kami bersandar kepada Alkitab, satu-satunya, ya, kitab suci di jagat raya ini, yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan Tuhan-Tuhan lain, ya, selain Tuhan yang punya nama, yaitu Yesus Kristus, ya, para Tuhan-Tuhan lain itu tidak bisa dibuktikan ada, dan tidak pernah ada kitab-kitab yang bisa membuktikan Tuhan itu ada. Untuk itu, untuk pembuktiannya, ya, bahwa Tuhan itu ada, ya harus mengacu kepada Alkitab. Bukankah Alkitab itu kitab suci? Nah, ya. Yang pertama kita akan melihat, ya, melalui apa? Karyanya. Karya Tuhan, ya. Yang kedua kita melihat apa? Melalui mujizatnya. Yang ketiga melalui firman-Nya, perkataannya, ya. Yang keempat melalui kuasanya. Yang kelima melalui apa? Namanya. Karena dia ada, dia punya nama, ya, identitasnya. Dan yang terakhir apa? Melalui apa? Melalui kekekalannya. Tuhan itu kekal. Bukannya di tengah jalan ganti. Awalnya sebapa, terus ganti lagi anak, ganti lagi Roh Kudus. Nggak gitu. Dia kekal. Oke? Nantilah kita bahas masalah itu, ya. Jadi Tuhan itu ada, dibuktikan yang pertama melalui karyanya, ya. Seperti terdapat dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, daripada Tuhan, ya, daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Buktinya ada langit, ada bumi, ada laut, ada hidup, ada mati. Nah, ya kan? Itulah karya Tuhan. Bukti bahwa Tuhan itu ada. Manusia nggak bisa mengelak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Mujizatnya. Ya. Mujizat bisa terjadi langsung dari Tuhan, atau bisa juga melalui seseorang. Contohnya,
Filipus dilarikan Allah, yaitu Roh Tuhan. Tahu-tahu ada di mana? Di Asdod. Nah, terdapat dalam Kisah 8 ayat 38, 39. Itu bukti bahwa Tuhan itu ada, bisa melakukan mujizat langsung. Oke. Dalam Kisah 3 ayat 6 sampai 16 ya. Petrus membuat mujizat menyembuhkan orang lumpuh. Ketika didesak, Petrus mengaku bahwa kuasa mujizat itu bukan daripadanya, tapi dari Tuhan Yesus. Nah, ini bukti bahwa Tuhan itu ada. Luar biasa bukan? Nah, sekarang yang ketiga, melalui firman-Nya. Ya. Jadi firman ini bukan Yohanes 1 ayat 1 ya. Bukan hakikat Allah, tapi perkataan Allah. Ya. Melalui firman-Nya. Ternyata Tuhan Yesus bisa secara langsung berfirman. Jadi, misalnya, Tuhan langsung berbicara kepada Petrus. Di Kisah 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, maksudnya oleh Yesus, ya, oleh aku itu, Yesus, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ini bukti bahwa Tuhan itu memang ada dan punya nama, Yesus Kristus. Satu Tuhan itu punya nama, bukan, oh namaku Bapa, oh Tritunggal. Yang keempat, melalui apa kita mengenal Tuhan? Membuktikan Tuhan itu ada melalui kuasanya. Ya. Ternyata Roh Tuhan bisa menguasai seseorang. Ya. Menguasai ya, perhatikan bukan merasuki. Ya, kalau merasuki itu roh setan itu. Ini menguasai seseorang. Sehingga seseorang itu diizinkan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya. Paulus dikuasai Roh Tuhan sehingga bisa diangkat ke sorga ke tingkat 3, yaitu Firdaus. Terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 5. Ini bukti bahwa Tuhan itu ada. Alkitab yang hanya bisa membuktikan ini. Ya. Yang kelima, melalui namanya. Ternyata dengan menyebut nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus, segala sesuatu yang di langit, di bumi, di bawah bumi, semua tunduk, ya, takluk kepada nama Tuhan itu. Dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Silahkan dibaca Filipi 2 ayat 10. Itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Namanya Yesus Kristus. Bukan si pribadi satu Bapa. Oh, Allah Tritunggal. Nggak ada tuh. Yang keenam, kita tahu dan kita bisa buktikan, Alkitab yang bisa buktikan bahwa Tuhan itu ada. Melalui apa? Kekekalannya. Dari sejak purbakala. Sejak sebelum segala abad, sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan tetap kekal, yaitu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Saya rindu nih untuk baca ini. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus. Oh, saya cari Bapa tuh nggak ada. Oleh Bapa, oleh Allah Tritunggal. Oh, nggak ada tuh. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus, bukan si Bapa. Bapa kan pribadi satu.
Allah kan roh, bukan pribadi. Nggak ada pribadi satu-satuan tuh. Itu doktrin sesat tuh, buang tuh. Nggak sesuai Alkitab, bertentangan dengan Alkitab. Itu hasil pekerjaan sama Yohanes 8 ayat 44. Saya bacain lagi deh. Yohanes 8 ya. Ayat 44. Nih kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu hasil rekayasa siapa? Si iblis itu. Makanya timbullah Bapa pribadi satu. Ya kan? Yesus Kristus jelas-jelas dia adalah Tuhan Allah. Mau disingkirin. Ini Alkitab, bro. Bukannya teologi, buku-buku filsafat, bukan. Kesimpulannya nanti melebar. Langsung saya simpulkan ya. Hanya Tuhan yang punya nama, Yesus Kristus, yang bisa dibuktikan keberadaannya. Bukti bahwa Tuhan itu ada hanya dibuktikan di Alkitab. Satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Ya. Sedangkan para tuhan-tuhan lain yang tidak punya nama tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Iya dong. Masa tiga Allah? Pribadi satu Allah. Tapi bukan pribadi dua. Pribadi dua Allah, tapi bukan pribadi tiga. Pribadi tiga itu bukan pribadi satu, pribadi dua, tapi itu Allah. Nggak ada ayatnya di Alkitab, nggak bisa dibuktikan. Tiga-tiganya nggak punya nama lagi. Ini punya nama, Yesus Kristus. Namanya itu. Saya baca, saya kayaknya hari ini tuh baca apa? Filipi 2 ya. Filipi 2 ayat 10 tuh ya. Sebentar, saya carikan ya. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus, luar biasa. Saya ulang lagi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Siapa yang tidak bertekuk lutut? Kalau dalam nama Bapa, setannya kegelian. Setannya pasti manggilin setan yang lain tuh. Nontonin. Para nonton, ngapain tuh dalam nama Bapa? Pada beli korek kuping tuh. Tetapi perhatikan ini, saya ulang lagi nih ya. Saya akan mengakhirinya ya. Untuk membuktikannya. Sudah dibuktikan ya oleh Alkitab ya, bahwa Tuhan itu ada ya. Namanya Yesus Kristus. Dan saya tutup nih dengan Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Shalom.